Halo semuanya, selamat datang di Habits Hagi Brawijaya Podcast di episode perdana kami. Pertama-tama saya Diatno Anderi dari staf Divisi Teknis Hagi UBSC. Oke, sebelum beranjak ke obrolan yang lebih dalam, teman-teman, Mas Mbak, Bapak Ibu, dan para pendengar Habits dapat selalu terhubung bersama kami, Hagi UBSC, melalui sosial media kami, yaitu melalui Instagram di @hagisc.ub untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dari program Hagi Pusat itu sendiri maupun upcoming program dari kami. Oke, mungkin nih para pendengar di sini juga sudah melihat clickbait dan judulnya nih ya, terkait offshore geophysical survey. Nah, kira-kira para pendengar di sini apakah sudah cukup familiar dengan offshore geophysical survey? Karena kalau dari saya pribadi masih jarang sekali bisa mengetahui informasi terkait offshore geophysical survey ini nih. Dan pada kesempatan ini, dengan tema offshore geophysical survey and career prospect, menjadi penghias perdana episode perdana kami pada podcast ini. Dan tentunya ada narasumber juga nih yang kece yang sudah terhubung bersama kita di sini. Ada Mbak Indah Sufrotul Firdaus. Selamat malam Mbak Indah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Mbak Indah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih Mbak? Apa mungkin akan survei lagi ke laut atau ada kesibukan apa nih Mbak? Sebenarnya apa ya? Nggak ngapa-ngapain sih. Cuma ya itu enaknya survei itu setelah pulang ya udah selesai gitu. Jadi di rumah terserah mau ngapain, mau traveling, mau apa terserah. Oke. Mungkin boleh nih Mbak main ke Malang kali ya Mbak kita ini. Ya, Malang tadi barusan ada berita ya, serem juga ya Malang ya. Iya benar-benar. Lagi ada sebuah kasus ya. Oke. Berduka cita untuk semua warga Malang. Dan selamat Benar. Hari Batik Nasional juga hari ini. Oh iya, benar banget ya Mbak. Sekarang tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Ya, Wah, ini saya juga pakai batik nih. bener banget nih for your information ya para pendengar di sini mungkin nggak bisa terlihat videonya tapi Mbak Indah ini sudah memakai baju batik deh untuk memperingati Hari Batik Nasional. Oke. Nah Mbak, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih Mbak, boleh dong Mbak izin untuk memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu gitu, biar para pendengar bisa lebih kenal nih dengan Mbak Indah lagi seperti itu. Halo semuanya, nama saya Indah Suratul Firdaus. Saya dulu kuliah di UB, Geofisika, angkatan 2012, 10 tahun lalu ya. Sudah tua. Seperti itu. Sekarang saya kerja sebagai geofisis di salah satu perusahaan survei internasional namanya ICS Survey. Ya. Udah. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Mbak Indah. Wah, senang banget nih akhirnya kita bisa bukan sebuah kesempatan baru juga nih Mbak bisa ngobrol dengan kakak tingkat kita juga nih di sini ya. Oke. Nah, mungkin ini sih Mbak, aku agak kepo ya Mbak. Kan sebelumnya Mbak Indah juga memperkenalkan diri dari background pendidikannya itu geofisika ya Mbak. Iya. Nah, terus untuk karirnya sekarang itu di surveyor offshore ya Mbak? Iya. Nah, kira-kira tuh sebenarnya kita sebagai geophysicist itu perannya apa sih Mbak di survei offshore ini dan metode geofisika ini untuk melakukan apa ya Mbak? Maksudnya dari saya pribadi juga belum terlalu terbayang. Mungkin Mbak boleh sharing gitu Mbak dan memberitahu nih ke kami seperti itu. Baik, bisa share screen nggak? Atau cukup ngobrol aja? Oh boleh Mbak. Ya. Boleh. Oke. Ini foto saya nih. Jadi sebenarnya ini saya buat ini waktu APG ya, untuk APG Women Network nih. Jadi saya share juga untuk PPT-nya ini juga bisa dilihat di APG Indonesia.
bisa di situ juga. Ini sama-sama aja sih. Nah, jadi apa yang saya lakukan gitu ya kalau sebagai wanita gitu pekerjaan di offshore gitu. Sebelumnya untuk marine geophysics itu biasanya metode-metode yang digunakan ya untuk di offshore itu ada single beam echo sounder, kemudian ada multi beam echo sounder. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba dicari referensi terkait metode-metode ini, nanti bisa dicatat juga. Jadi kita ngapain aja sih metodenya itu ada yang pertama ada single beam echo sounder, kemudian ada multi beam echo sounder, kemudian juga ada CTD. CTD itu untuk koreksi ya, untuk metode multi beam echo sounder itu juga untuk mengkoreksi datanya. Kita melakukan tergantung proyeknya sih sebenarnya, tapi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kita menggunakan beberapa metode ini. Kemudian yang ketiga ada sub-bottom profiler. Ini hampir sama dengan seismik ya. Ini kalau bisa lihat nih tampilannya juga hampir sama dengan seismik. Ini bisa dicari juga di Google juga banyak. Nama metodenya sub-bottom profiler. Dia lebih dangkal daripada seismik. Seismik kan biasanya berkilo-kilometer ya. Kalau yang ini lebih dangkal lah gitu. Sama juga prinsipnya juga sama, kegunaannya juga hampir sama, tapi untuk yang lebih dangkal gitu. Kemudian ada magnetometer, dia sudah kalau boleh tahu dia semester berapa ya? Saya semester 7, Mbak. Oh, semester 7 berarti udah pernah praktikum ya tentang magneto gitu-gitu kan sudah ya? Sudah, Mbak. Namun Geometri gitu ya. kebetulan angkatan online ya, Mbak. Oh, Mungkin mengolah data sudah seperti itu. kalau maksudnya angkatan online gitu dia nggak belajar metodenya gitu atau gimana? Belajar metodenya namun lebih kepada pengolahan datanya, Mbak, seperti itu. Oh, berarti nggak praktek langsung gitu ya? Belum, Mbak, karena untuk yang mata kuliah workshop geofisika itu ada di semester 7 untuk kurikulum yang sekarang, Mbak, seperti itu. Oh, baik. Ya. Nah, ini sama juga lah prinsipnya itu pakai global magnetic ya. Kemudian cuma bedanya kita biasanya yang praktikum itu kalau misalnya dia familiar itu biasanya kan kita di darat ya. Nah, ini di dangkal. Ini di laut. Nah, ini alatnya yang bagi yang mendengar podcast ini juga bisa cari-cari juga ini alat. Kalau dia bisa dilihat ini alatnya untuk magnetometer, prinsipnya sama juga dengan magneto yang metode magnetik yang kita biasa lakukan ya. Kemudian ada side scan sonar. Metode selanjutnya namanya side scan sonar. Nah, side scan sonar ini untuk merekam segala aktivitas yang ada dan juga kondisi bawah laut gitu. Jadi seperti kita memvideo gitu ya, kita menggunakan HP gitu, kita video gitu, kita lihat kondisi bawah lautnya itu seperti apa. Nah, tampilannya itu seperti ini. Yang di sini. Tergantung daerahnya masing-masing juga sih. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini untuk side scan sonar. Bagi pendengar podcast ini nanti bisa dicari juga referensinya. Itu semuanya ada di Google, yang penting ada kunci-kunci metodenya ini nanti saya kasih tahu yang metode yang digunakan untuk kegiatan offshore survey itu ya ada side scan sonar itu tadi dan multi beam, single beam, CTD, magneto, kemudian ada coring. Ini anak-anak geologis pasti sangat suka ya dengan coring karena kita bisa menyentuh, meraba, melihat batuan atau
elemen-elemen yang ada di bawah permukaan laut ya, pokoknya yang ada di laut seperti apa gitu. Nah, ini kita bisa analisa, kita bisa interpretasi langsung di atas kapal. Seperti ini. Kemudian ada metode yang selanjutnya, ada ROV. ROV, Remotely Operate Underwater Vehicle. Seperti ini tampilannya, ini juga sama. Dia memvideo bawah permukaan laut itu seperti apa gitu. Nanti kita bisa analisa. Nah, selain itu juga ada CPT. CPT di sini nggak ada ya. Ya, ada metode yang lain, ada namanya CPT. CPT itu kalau nggak salah kepanjangannya Compenetration Test gitu. Biasanya sih teman-teman kita dari teknik sipil itu biasanya menggunakan itu. Teknik sipil dan arsitektur sepertinya biasanya menggunakan itulah untuk geoteknik gitu. Nah, kalau yang ini foto-foto saya waktu kegiatan-kegiatan selain survei ya. Ada sholat Idul Fitri, waktu itu saya ada di kapal, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita harus jauh dari keluarga, nah itulah plus minusnya ya setiap pekerjaan tuh jauh dari keluarga ya seperti itulah. Jadi working offshore juga perlu komitmen juga untuk jauh dari keluarga kita, mau itu di holidays, mau itu di Idul Fitri, Idul Adha, 17-an Agustus nih kalau bisa dilihat. Nah. Kemudian, nah begitulah singkatnya dia. Jadi masih tertarik nggak buat perempuan untuk kerja di offshore? Seperti itu. Wah, oke Mbak. Waduh. Kayaknya ada tantangannya juga ya Mbak ya. Iya, tantangannya juga. Bekerja di offshore ini. Oh, oke. Oh ya Mbak, mungkin aku jadi ada pertanyaan nih Mbak. Dan mungkin pendengar juga agak kepo juga nih terkait. Tadi kan ada beberapa metode ya Mbak. Ada magnetometer, ada coring, ada sonar juga, ada ROV juga. Nah, serta beberapa metode lainnya Mbak. Itu apakah dalam surveinya itu dalam sebuah skop semisal untuk eksplorasi migas kah atau mungkin untuk pengembangan suatu hal di offshore gitu Mbak Iya. untuk survei-survei Jadi tadi. ada seismik juga belum ditampilkan, nah ada seismik juga itu. Jadi kalau untuk offshore survei itu kita beda-beda ya metodenya, itu tergantung proyeknya. Jadi kalau misalnya proyeknya misalnya untuk pencarian migas misalnya untuk perusahaan-perusahaan migas, nah itu biasanya mereka melakukan seismik gitu ya, survei seismik gitu. Nah itu pasti juga pakai seismik, kita seismik itu di 3D itu terserah kontraknya ya seperti itu. Kemudian nggak cuma untuk maksudnya untuk migas, tetapi bisa untuk geoteknik juga, misalnya laying kabel internet gitu ya, kalau misalnya dia familiar gitu. Di Indonesia ada Telkom, itu juga biasanya, saya pernah project dengan Telkom juga, untuk laying kabel gitu di daerah Papua, Indonesia Timur, Luwuk, Morowali, Kendari, Papua, seperti itu. Nah itu dengan Telkom. Kemudian dengan Google, dengan Facebook itu biasanya laying kabel mereka untuk connect gitu ya, untuk internet gitu biasanya, untuk internet, untuk aplikasi-aplikasi mereka gitu. Nah itu biasanya menggunakan survei itu. Butuh survei untuk laying cable survei namanya. Kemudian ada lagi wind farm. Jadi itu kegunaan offshore marine geophysics, offshore geophysical survey. Nah itu juga ada wind farm, kalau misalnya dia familiar juga.
bisa dicari juga di Google. Seperti ada banyak lagi geoteknik misalnya kita ingin membuat bridge gitu ya dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, itu biasanya kita lakukan geotechnical survey seperti itu. Kemudian kita saat ingin memasang rig di offshore, nah itu juga kita menggunakan geophysical survey. Jadi banyak banget geofisika, nggak cuma di migas, ada banyak sekali peluang-peluang untuk para mahasiswa-mahasiswa ini setelah lulus kuliah itu masih banyak sekali. Saya waktu dulu pas masih mahasiswa juga belum familiar dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan ini, perempuan lagi kan. Jadi sekarang saya coba sharing ke adik-adik. Ya, gitu dia. Oke, oke. Nah, kita juga jadi pendengar yang sangat beruntung ya karena gitu ya, Mbak. Oke, dan ternyata untuk geofisika sendiri itu juga nggak hanya di eksplorasi migas ya, Mbak. Karena saya tuh awalnya kebayangnya offshore ini pasti lebih fokus ke eksplorasi migasnya itu, Mbak. Tapi ternyata tadi juga ada buat utilitas kabel internet, lalu juga untuk geoteknik juga ya, Mbak. Geoteknik. Segala macam geoteknik lah yang di offshore gitu. Wind farm itu juga termasuk geoteknik. Ya. Itu juga mungkin kalau teman-teman lebih kepo, kita bisa searching sendiri juga ya Mbak. Tadi kan udah ada beberapa keyword nih yang dikasih tahu dari Mbak Indah. Oke. Nah, ini jadi ada pertanyaan lagi nih Mbak. Sebenarnya boleh sih Mbak di-sharing dulu nih pengalaman Mbak Indah bekerja di offshore. Mungkin ada sebuah pengalaman yang berkesan tersendiri. Tadi kan Mbak Indah juga sudah mengerjakan beberapa proyek ya Mbak. Ya. Dan itu berbeda-beda ternyata. Mungkin boleh Mbak di-share salah satu atau beberapanya gitu terkait hal tersebut. Ya. Kalau proyek ya saya beberapa ikut proyek untuk cable laying, kemudian waktu saya sebelum masuk IGS itu saya pernah proyek dengan government ya. Jadi waktu itu saya dalam misi pencarian kapal tenggelam gitu. Jadi ada kapal nikel gitu ya di daerah timur Indonesia. Saya tidak sebut daerahnya karena lumayan sensitif. Jadi waktu itu kapal nikel tersebut tenggelam itu hampir 1 tahun ya kalau nggak salah tidak ditemukan gitu. Nah kita masih ragu nih ini kapalnya ini apakah dirompak atau tenggelam gitu karena hilang begitu saja gitu kan. Nah, kita coba cari di titik-titik yang biasa dilewati atau di jalur kapal tersebut gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya dan tim berhasil menemukan itu gitu. Dengan metode magnetik dan juga metode side scan sonar gitu. Gabungan juga sih sebenarnya ada multi beam juga itu untuk pertama ya karena jangkauannya luas jadi kita pakai multi beam kemudian pakai side scan sonar dan juga pakai magneto. Nah di situ kita bisa lihat bahwasanya ada anomali gitu ya di daerah tersebut gitu dan anomalinya termasuk besar. Lalu kemudian kita lihat di side scan sonarnya waktu itu ternyata ada kapalnya itu. Itu cukup merinding juga sih karena sudah hampir setahun ya, jadi lumayan berkesan gitu. Dan saya juga baru tahu kalau misalnya kapal tenggelam, kapal tenggelam itu kita harus bisa membuktikan gitu apakah dia tenggelam atau dirompak karena itu berhubungan dengan asuransi jiwa bagi para kru kapalnya gitu. Jadi itu apa ya termasuk ternyata geofisika itu bisa menolong orang sebegitunya gitu loh.
Jadi seperti ada lagi yang kemarin pesawat tenggelam, maksudnya ya yang tenggelam di daerah Bali ya, kalau nggak salah ya. Jatuh itu ya, Mbak? Ya, yang pesawat Hmm. jatuh, yang tenggelam di area Bali itu. Nah, itu juga ada rekan-rekan saya dari situ yang melakukan pencarian ya untuk black box-nya dan segala macam. Seperti itu. Jadi geofisika itu ternyata sangat luas, nggak cuma di tambang, nggak cuma di migas, ternyata bisa untuk segala macam, bisa untuk geoteknik, mau itu di darat, mau itu di offshore, untuk pencarian transportasi ya, biasanya kita bersama KNKT, seperti itu. Ya banyak lah. Pasti kalau misalnya ada pesawat jatuh atau misalnya naudzubillah ya, misalnya ada insiden seperti itu atau misalnya ada kapal tenggelam dan sebagainya, itu pasti ada geofisisnya di situ. Nah, itu yang perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa juga. Kita bisa bekerja dan menolong orang juga untuk hal seperti itu gitu. Waduh, saya sampai bingung banget untuk meresponnya. Ternyata geofisika juga bisa untuk melakukan sebuah investigasi ya, Mbak ya? Ya, investigasi. Oke, oke. Oke. Nah, Mbak, mungkin ini agak, mohon maaf sekali agak ke poin awal lagi nih. Aku agak kepikiran sebenarnya apa sih Mbak perbedaan signifikan kita melakukan investigasi geofisika yang di onshore maupun di offshore, antara di onshore dan di offshore itu sendiri seperti apa sih Mbak yang paling signifikan dan mungkin Mbak sudah rasakan gitu. Yang paling signifikan ya, yang pasti yang pertama kita harus ada di kapal ya. Mau itu di kapal, mau itu di transportasi yang lain, helikopter atau yang lain gitu ya. Jadi kalau di darat kan kita tidak terombang-ambing oleh lautan ya. Jadi itu sih yang beda. Jangan mabok laut lah gitu ya, seperti itu. Harus kuat dengan gelombang-gelombang lautan gitu. Kemudian yang pasti juga alat-alatnya juga berbeda ya. Kemungkinan berbeda karena pasti ada koreksinya dengan air laut juga. Itu sih yang bedanya. Oke. Itu semisal kita misalkan melakukan pengukuran nih Mbak di offshore, misal yang tadi magnetometer, apakah data tersebut itu langsung diolah di kapalnya atau mungkin dibawa ke daratan terlebih dahulu gitu Mbak? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau untuk survei geofisis ya, biasanya itu kita semuanya dari awal, dari akuisisi mau processing sampai interpretasi itu kita semuanya kerjakan di kapal gitu. Kita kerjakan di offshore gitu kan. Jadi benar-benar pulang tuh udah nggak ada beban, pulang ya udah selesai gitu. Karena setiap kita kerja itu kan ada rate-nya ya. Jadi kalau misalnya kita bawa pulang ya berarti beda lagi nih. Cuannya nambah lagi nih gitu. Jadi mau nggak mau perusahaan pasti mendorong kita untuk melakukan semuanya dari mulai akuisisi, processing sampai interpretasi itu benar-benar di laut udah selesai. Jadi itu sangat cepat ya waktunya itu kita dapat data langsung biasanya tuh 1 jam. Kita punya waktu 1 jam untuk menganalisa akuisisi, processing, interpretasi semuanya itu 1 jam untuk setiap data. Jadi data masuk, kita interpretasi, udah selesai. Nanti ada data masuk lagi, seperti itu processing, interpretasi, masuk lagi datanya. Jadi benar-benar harus memanage waktu sebaik mungkin. Pressure-nya juga lumayan karena itu tadi kita harus cepat-cepat untuk
selesai gitu. Oke, oke. Nah, Mbak, mungkin ini agak pertanyaan sebagai apa ya, sebagai perempuan gitu ya, Mbak. Apalagi mungkin tadi yang Mbak Indah juga sudah sebutkan bahwasanya untuk pressure pekerjaannya itu sendiri maupun ritmenya kan sangat dinamis banget ya, Mbak, di offshore itu. Ya, Mungkin Mbak bisa sharing nih, Mbak, bagaimana sih Mbak Indah mengatasi dan menjaga kestabilan diri Mbak Indah gitu saat di offshore dengan tekanan kerja yang seperti maksudnya dengan ritme pekerjaan yang seperti demikian, harus processing, langsung interpretasi, processing interpretasi itu mungkin ada tips-tipsnya gitu, Mbak. tipsnya intinya apa ya tipsnya ya? Ya usahakan badan itu sehat aja gitu. Ya itulah. Jadi waktu itu saya pernah pas saya masih freelance ya, itu saya ikut survei, kemudian ada anak magang nih dari UGM, itu magang tuh. Nah, waktu itu mungkin dianya juga baru pertama ya, laki-laki gitu. Terus mabok laut, bener-bener nggak bisa kerja sama sekali karena mabok laut ya. Ya mau gimana ya, namanya mabok laut tuh bener-bener kayak orang hampir mati lah intinya seperti itu kalau misalnya dia pernah merasakan mabok laut ya. Ya, jadinya ya usahakan itu yang penting badannya sehat aja gitu. Dan nggak mabok laut, udah itu aja sih sebenarnya. Semuanya bisa kok ngelakuin pekerjaan ini gitu. Gampang juga karena kan pekerjaannya kan ya hari demi hari kan itu saja kan yang dilakukan gitu kan. Jadi ya gampang sih. Yang penting sehat aja. Kita harus maintain olahraga, minum vitamin, gitu sih simpel-simpel aja gitu. Oke, oke. Berarti emang kesehatan tuh nomor satu ya, Mbak ya, untuk menunjang segalanya. Betul, betul. Oke. Kesehatan dan jangan mabok laut. Udah itu aja Waduh. kuncinya sebenarnya. Pekerjaan ini cuma itu aja kuncinya. Hmm. Kalau yang lain, metode-metode yang lain tuh saya yakin lah semua mau geofisika dari Brawijaya, mau dari UGM, mau dari universitas yang lain gitu ya, pasti sudah familiar lah dengan metode-metode kita kan biasanya kalau tugas ya Pak Sunario tuh, Pak Profesor kita tuh, biasanya kan kita diminta untuk mengetahui apa prinsip kerja metode alat ini, kemudian metodenya seperti apa, fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa, ya udah seperti itu sih sebenarnya kuncinya semua metode itu gitu. Oke, jadi juga sebuah apa ya, insight juga nih bahwasanya untuk mata kuliah kalau kita disuruh sama dosen ya teman-teman di sini untuk prinsip kerja ternyata terpakai juga ya Mbak untuk di dunia kerjaan nih nantinya. Betul, itu sangat terpakai. Oke, oke. Nah Mbak, kan tadi kita mungkin udah berlikup aja nih di geofisika. Nah, di mungkin dalam tim Mbak sendiri di offshore itu apakah didominasi formasinya apakah didominasi dengan geofisika geoscience kah atau mungkin ada beberapa aspek lainnya gitu Mbak, mungkin dari petroleum engineer atau mungkin dari tadi ada sempat disinggung juga teknik sipilnya seperti itu sih Mbak, cukup penasaran akan hal tersebut. Baik, umumnya ya untuk project nih misalnya projectnya ini tergantung projectnya juga ya. Kalau misalnya seismik mungkin dia lebih banyak formasinya, atau kalau untuk cable laying ya biasanya itu hanya navigator, kemudian ada multi beam prosesor, kemudian ada operatornya itu untuk akuisisi ya, untuk akuisisi multi beam, untuk kemudian ada apa namanya engineer itu untuk
untuk mengendalikan alatnya ya ketika akuisisi seperti itu shift-shiftan tuh biasanya. Kemudian ada catman kita biasanya sebutnya, itu biasanya yang setelah interpretasi yang dilakukan geofisis biasanya kita send to catman gitu, seperti itu untuk hasil terakhirnya gitu. Kemudian ada kita geofisis, kemudian ada reporting manager biasanya, dan kemudian ada yang paling penting ada party chief. Ya. Itu untuk survei krunya ya, terus biasanya seperti itu. Jadi ya bisa dari segala jurusan sih sebenarnya. Kalau untuk navigator, multibeam prosesor maupun operator itu biasanya dari geodesi ya. Kemudian untuk engineer itu biasanya dari teknik mesin, itu kebanyakan dari teknik mesin sih, dari teknik mesin atau teknik elektro atau segala. Tapi biasanya sih teknik mesin ya. Kemudian ada geofisis ya geofisika, entah dari backgroundnya dari geofisika atau dari geologi, itu seperti itu. Tapi mostly malah dari geologi yang menjadi geofisis gitu. Maka itu mungkin karena di kita sendiri ya geofisika mungkin informasi tentang job ini tuh mungkin kurang ya. Jadi kebanyakan malah geologis yang mengisi geofisik posisi geofisisnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk reporting manager itu juga biasanya dari geofisika ya, entah itu geofisika atau geologi. Kemudian party chief sebagai ketuanya, ketua proyeknya lah, begitu. Oke, berarti di formasi tersebut juga ada nih ya Mbak kesempatan buat para geoscientist ya Mbak sebenarnya, mungkin lebih Sangat secara banyak, luas ya. sangat banyak untuk geofisik. Itu baru yang di offshore ya. Kita biasanya juga ada QC-nya ya untuk yang di kantor gitu misalnya. Jadi misalnya kita yang tadi saya bilang itu ada akuisisi, processing, interpretasi kan semuanya sudah dilakukan di kapal gitu ya. Nah, itu biasanya kita send ke office gitu ya. Kita kirim ke office. Nah, itu nanti akan di QC lagi oleh tim yang di office gitu ya. Nah, itu juga biasanya juga masih ada geofisika yang di kantor juga. Jadi posisi ini sebenarnya masih banyak untuk geofisikanya, masih banyak peluang gitu. Jadi yang mabuk laut juga jangan sedih, masih ada posisi di office gitu. Tapi kebanyakan ya untuk survei company itu kebanyakan yang di office pasti di offshore juga gitu. Jadi kadang kita bergilir gitu. Oke. Nah, kita jadi lebih tahu ya teman-teman di sini nih pendengar terkait dari dinamika survei companies ya Mbak ya, mungkin Ya. ternyata ada yang di office juga bisa bergilir juga, ada juga yang di offshore atau di field-nya juga ya Mbak. Oke. Nah, kita kan tadi udah denger nih dari Mbak Indah terkait dari ternyata untuk geofisika tuh perannya bisa cukup luas dan juga banyak kesempatan juga ya ternyata. Nah, mungkin ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu sih Mbak sama pendengar, karena kan rata-rata mahasiswa nih ya Mbak. Hal apa sih yang mungkin Mbak Indah tuh dulu lakukan atau persiapkan untuk meniti karir Mbak di bidang ini, dan gimana sih cara masuknya gitu? Maksudnya mendapatkan kesempatan ini atau mungkin dapat mengetahui informasi terkait pekerjaan surveyor geofisika ini seperti apa Mbak? Seperti itu. Kiat-kiatnya ya, untuk saya pribadi sih, jadi sebenarnya bingung juga ya untuk ditanyain kiat-kiatnya. Karena sebenarnya masuk ke pekerjaan ini tuh sebenarnya kecemplung ya jatuhnya ya. Karena dulu saya saat
selesai saya saat masih mahasiswa ya, itu saya mikirnya mungkin samalah seperti adik-adik ya. Mungkin ingin kerja di sini, maksudnya mungkin kerjanya ingin di migas gitu ya, atau di tambangan atau di mana gitu. Nah, waktu itu saya ingin kerjanya di migas gitu waktu itu. Waktu itu kan karena saya belum tahu bahwasanya geofisika itu bisa seluas ini loh gitu. Nah, jadi saya dulu mikirnya itu hanya kerja di migas gitu. Nah, waktu itu saya sudah magang di salah satu perusahaan migas gitu ya. Namun migas sedang turun-turunnya gitu ya. Jadi selesai perusahaan tersebut juga selesai kontraknya di Indonesia gitu. Jadi akhirnya ya sudah kontrak saya juga selesai gitu. Jadi ya udah nih akhirnya waktu itu saya ada pelatihan dari BPPT. Jadi kalau adik-adik tahu ada namanya lembaga punya pemerintah ya, namanya BPPT. Nah, sekarang menjadi BRIN tuh. Nah, waktu itu mereka buka pelatihan ya untuk fresh graduate sih waktu itu, untuk fresh graduate, dan 10 besar yang ikut itu akan diikutsertakan di survei pemetaan bawah laut waktu itu. Ya udah, waktu itu akhirnya saya tahulah di situ di pelatihan tersebut multi beam, single beam, kemudian ada magneto, metode-metode itulah, ada coring, ada segala macam gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adik-adik bisa di searching gitu ya metode-metode yang saya sebutkan tadi, karena itu yang paling setidaknya tahulah sedikit tentang metode-metode tersebut gitu, bisa cari di Google, banyak sekali referensinya. Kemudian yang kedua mungkin bahasa Inggris ya, karena survei itu kebanyakan pasti bersama dengan orang-orang dari luar ya. Jadi mau itu dari negara tetangga, selingkup ASEAN, atau di Asia, atau di Barat, atau yang lain yang seperti itulah, Eropa segala macam. Nah, itu juga kita paling nggak kan harus komunikasi ya untuk mencegah misunderstanding dan miskomunikasi di atas kapal ya, karena memang crowded sekali jadwalnya, cukup tight juga. Jadi paling enggak bahasa Inggris sih itu juga penting. Walaupun nggak selancar mahasiswa-mahasiswa yang kalau misalnya kita lihat tuh dari fakultas sebelah gitu, yang biasanya menjuarai debat bahasa Inggris segala macam gitu. Walaupun nggak selancar itu, setidaknya kita paling nggak bisa menangkap apa ya, orang ngomong gitu ya, maksudnya dengan bahasa Inggris, kemudian kita bisa reply gitu. Nah, itu penting sih bahasa Inggris. Mumpung masih mahasiswa, coba benar-benar belajar bahasa Inggris, mau ikut kursus segala macam itu coba. Mau dengan sekarang banyak banget channel-channel YouTube atau kursus-kursus online yang gratis juga sepertinya banyak ya. Kemudian yang ketiga, mungkin mahasiswa bisa, kalau misalnya ingin bergabung ya, atau bergabung untuk bekerja di survei company gitu ya, coba AutoCAD. Nah, AutoCAD tuh boleh tuh, itu berguna sekali ya untuk itu, paling nggak basic AutoCAD lah gitu. Itu juga banyak tutorialnya di YouTube. Saya juga dulu sama sekali, saya lulus juga sama sekali nggak ngerti AutoCAD itu apa gitu, maksudnya saya tahu AutoCAD gitu, maksudnya biasanya kan teknik-teknik sipil ya, teknik sipil arsitektur gitu ya, yang menggunakan itu gitu. Dan ternyata kita juga butuh itu gitu untuk survei company, untuk pekerjaan survei company itu juga sangat butuh tuh AutoCAD. Kemudian yang terakhir ya attitude, itu sih, harus sopan, harus baik,
bisa berdiskusi karena kita kerjanya tim ya, jadi kita harus apa namanya, tidak boleh egois. Kalau misalnya kita punya interpretasi yang menurut kita benar gitu ya, kita bisa diskusikan dengan tim. Ya, itu sih. Oke, berarti berawal dari mengikuti sebuah pelatihan ya Mbak, yang Ya, waktu itu diberikan oleh BRIN. ya diberikan oleh BPPT dulu. Oh, BPPT. Ya, Namun sebelum sekarang sekarang ganti jadi BRIN. jadi BRIN. Oke. Hmm, Lalu yang kedua itu ada kemampuan untuk berbahasa Inggris, paling ya, tidak untuk daily conversation lah ya Mbak, betul. secara basicnya. Hmm, Lalu tadi juga dikasih tips nih, menarik untuk perangkat lunak AutoCAD ya Mbak. ya, Dan juga basic manner sama attitude. betul. Oke. Kalau dia ini di Brawijaya masih ini ya, belajar AutoCAD gitu nggak? Atau masih sama waktu saya dulu ya? Sepertinya belum ada Belum, sih Mbak. Ini malah belum saya ya? ingin bertanya nih. Ini Ah, AutoCAD untuk apa ya Mbak? AutoCAD itu jadi gini, kita kan sudah interpretasi ya, sudah prosesi, sudah interpretasi. Nah, nantinya itu hasil interpretasinya itu akan digabung semuanya di AutoCAD. Nanti jadilah, kalau misalnya itu tergantung proyeknya. Kalau misalnya proyeknya tentang laying cable gitu ya, nah itu entah itu untuk laying cable atau pemetaan bawah laut lah, intinya untuk semua pemetaan bawah laut ya. Nah, itu hasil interpretasinya itu nanti akan dimasukkan di AutoCAD nanti menjadi peta gitu. Jadi kalau misalnya proyeknya laying cable gitu ya, nah itu jalur mana yang bisa dilewati atau jalur mana yang bisa kita laying cable, jalur-jalur yang aman untuk laying cable seperti itu. Berarti untuk AutoCAD itu lebih menunjang penggambaran interpretasi kita yang Mbak, khususnya yang di geoteknik mungkin atau utilitasnya gitu ya Mbak. Betul, betul. Oh, oke. Ini insight baru sekali nih kita Ya, menguasai AutoCAD juga. oke. Jadi Iya. sedikit gambaran ya, karena mungkin Hmm, belum uh, terimajinasi gitu ya. iya. Saya kasih contoh satu proyek deh. Jadi misalnya Oke. proyeknya ini untuk laying kabel gitu ya, kabel internet misalnya ya, misalnya kabel internet atau pipa lah, terserah itu mau mau laying kabel atau pipa gas atau semacamnya. Nah, kita tahu bahwasanya penampang permukaan laut ya, itu kan sama saja seperti di daratan ya. Jadi misalnya kita proyeknya itu untuk laying cable atau pipa gas atau sebagainya lah ya, kita mau laying cable. Nah, untuk laying cable itu kan kita tahu bahwasanya permukaan laut itu kan hampir sama ya kayak di daratan gitu kan. Maksudnya di bawah permukaan laut itu ada gunung, ada lembah, ada jurang, ada segala macam, ada banyak lah seperti itu. Nah, kita membuat jalur survei, yang membuat jalur survei untuk yang mana jalur tersebut itu aman untuk kita memasang kabel di permukaan laut gitu, di bawah permukaan laut seperti itu. Nah, itulah gunanya. Jadi kenapa kita survei ya gunanya seperti itu. Jadi geofisika itu kita akan menginterpretasi bagian-bagian mana yang kemungkinan itu adalah high risk area untuk dilewati oleh si kabel atau pipa seperti itu. Nah, kita harus tahu daerah mana yang aman untuk laying kabel tersebut. Nah, seperti itu. Bisa diimajinasikan nggak? Oke, berarti mungkin kita bisa walaupun itu di offshore, tapi kondisinya itu kurang lebih sama dengan di onshore. Lalu bagaimana memetakan tadi kasusnya itu yang kabel ya Mbak ya?
Ya, kasusnya seperti Oke, kabel oke. atau uh, Oke, oke. Wah, ini geoteknik ya, banget ya, Mbak. ya. Nah itu kan juga apa connect juga dengan ekonomi ya, dengan masalah ekonomi ya. Jadi kalau misalnya kabel atau pipanya itu lebih panjang kan berarti kita butuh bahan yang lebih panjang juga gitu kan. Itu berarti ekonominya kan juga mahal juga tuh. Nah, seperti itu. Jadi gimana caranya kita punya budget sekian ya misalnya ya. Nah, itu kita memposisikan si kabel itu, kita gelar kabelnya itu di daerah-daerah yang aman. Itulah. Oke, oke. Oh, berarti kita walaupun geophysicist itu juga mempertimbangkan aspek ekonominya juga ya, Mbak ya? Yang tadi, atau mungkin ada divisi tertentu lagi. Kita nggak terlalu berhubungan dengan itu sih, tapi intinya seperti itulah. Oh, oke, oke. Logikanya seperti itu. Buat lebih terbayang ya, Mbak? Ya, buat lebih Oke. terbayang. Logikanya seperti itu. Jadi kita cuma nyari daerah-daerah mana yang aman gitu. Daerah-daerah yang aman yang bisa digelar oleh kabel di gitulah. Oke, oke. Nah, nih Mbak, aku ada pertanyaan. Tapi mungkin ini agak di awal sih harusnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, mumpung ada kesempatan nih dengan Mbak Indah. Nah, Mbak, untuk setahu aku ya Mbak, itu kan laut di Indonesia punya karakteristik ya yang berbeda-beda. Misal kalau kita di Sumatera, di Jawa, ataupun misal yang di Timur gitu ya Mbak. Itu eh, apakah Mbak Indah sudah pernah merasakan semuanya di Indonesia atau mungkin pernah juga gitu Mbak berkesempatan ke internasional serta sebenarnya apa ya untuk pembedanya itu apa sih Mbak di setiap daerah survei di offshore ini gitu? Hmm. Untuk daerahnya ya pasti beda ya, geologinya pasti beda-beda gitu. Sebenarnya ya itu tadi tujuannya sebenarnya sama kan, karena kita udah tahu tujuannya kita itu mau ngapain gitu kan. Jadi ya mau itu geologinya berbeda-beda ya pasti yang penting tujuannya ya kita fokus ke tujuan yang kita mau capai gitu. Ya itu tadi kalau misalnya sesuai proyeknya ya ini ya. Ini contohnya yang tadi misalnya kita cable laying survey gitu kan. Nah itu kita lihat ada bahaya-bahaya geologi yang ada di bawah permukaan laut tuh misalnya ada pokmaknya apa pokmak tahu gas kayak gas dangkal gitu, ada gasnya gitu di bawah permukaan laut itu kan ada bermacam-macam ya, ada karang, ada segala macam gitu ada. Nah, daerah-daerah seperti itu atau mungkin ada sungai purba atau mungkin indikasi daerah-daerah yang bisa uh, berdampak seperti longsor seperti itu. Nah, itu juga kita harus tahu. Nah, kita uh, berupaya untuk menghindari daerah-daerah tersebut. Itulah gunanya kita melakukan survei. Oke, oke. Wah, ini banyak banget sih Mbak hal baru yang bener-bener aku baru dapat nih Mbak. Oke. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya ada sebuah pertanyaan nih Mbak, dan ini kumpulan dari beberapa teman-teman HG UBSC nih Mbak. Oke. Pertanyaannya tuh, apakah ada kesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir atau mungkin kerja praktik di services survei khususnya yang offshore geofisika gitu Mbak? Saya pernah lihat dulu, sepertinya ada ya. Saya pernah lihat ininya apa namanya posternya gitu kayak selebarnya gitu di Instagram waktu itu atau di LinkedIn juga. Itu kalau nggak salah dulu BPPT pernah buka untuk tugas akhir pernah. Itu biasanya geofisika, geodesi itu buka untuk itu. Kemudian saya kurang tahu mungkin di perusahaan survei lain juga mungkin buka. Dicoba aja, coba mungkin mereka bisa apa namanya karena
karena memang metode-metode yang saya sebutkan tadi juga banyak yang kita belum tahu ya di bangku kuliah, juga tidak Benar. diajarkan gitu kan. Jadi ya saya kemungkinan mungkin perusahaan-perusahaan survei mungkin suatu saat ada bukaan untuk magang gitu ya. Dicoba aja, dihubungi kalau misalnya tertarik gitu ya, bisa coba. Tuh. Oke, oke. Jadi mungkin di sini teman-teman dan para pendengar podcast juga ini mahasiswa-mahasiswi, kalau kita tertarik untuk di bidang terkait, berarti bisa belajar dikit-dikit juga ya Mbak terkait keyword-keyword metode yang udah Mbak sebutkan sebelumnya. Dan Betul. juga mungkin bisa catching up di sosial media perusahaan terkait juga, dan mungkin berkomunikasi dengan user kali ya Mbak, atau beberapa HR-nya semisalnya Mbak ya, dari perusahaan terkait, apakah ada kesempatan atau tidak, seperti itu. Bisa Oke, kan oke. misalnya di Indonesia mungkin ada Elnusa ya. Elnusa juga biasanya buka Oh, itu untuk magang atau untuk tugas akhir tuh biasanya juga buka. Kemudian adalah banyak IGS itu mungkin kurang tahu, itu mungkin buka atau mungkin dari IGS saya kurang tahu. Sepertinya bisa lah. Karena saya baru ya, maksudnya saya dulu waktu maksudnya baru ini termasuk apa ya, pengalaman baru lah. Karena dunia survei ini kan jarang ya, informasinya juga jarang diketahui gitu. Jadi sedikit-sedikit kadang ada sih yang buka gitu untuk magang gitu ya. Yang penting itu tadi metode-metode yang tadi itu coba di searching, kalau misalnya tertarik bisa bilang gitu kan ke HR-nya bahwa saya sudah mengetahui ini. oke, oke. Wah, ini teman-teman yang mendengarkan podcast ini banyak banget nih dapat keyword-keyword metode baru ya. Iya, betul. Khususnya saya pribadi nih, sebuah kehormatan nih Mbak bisa berdiskusi nih dengan Mbak Ida di sini. Oke. Ini Mbak, dan mungkin dikarenakan kita juga ada keterbatasan waktu Mbak untuk Ya. kesempatan ini, namun boleh dong Mbak memberikan sebuah closing statement terlebih dahulu. Bisa rekomendasi, bisa saran, dan bisa pesan juga nih ke teman-teman pendengar, dan khususnya pasti rata-rata mahasiswa-mahasiswi geoscience nih Mbak di Indonesia. Kalau saran, mumpung masih di bangku kuliah ya, coba bikin paper gitu. Karena apa ya, kalau misalnya kita bikin paper gitu, kita bisa presentasi ke halayak gitu ya, ke para geoscientist di sana. Kemudian kita bisa tugas akhir, kalau bisa tugas akhirnya itu di institusi atau di company, itu sangat penting ya, karena itu sangat membantu sekali untuk nanti setelah lulus kuliah gitu, untuk mencari pekerjaan gitu. Ya itu aja sih, dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Seperti saya ini juga baru ya, termasuk baru gitu, dunia baru gitu untuk saya. Dan kalaupun misalnya tidak sesuai ekspektasi, ya jangan gampang menyerah, coba aja. Itu aja sih. Oke, oke, oke. Jadi kita bisa lebih mencoba untuk membuat publikasi ilmiah, lalu juga belajar tugas akhir maupun magang di perusahaan ya Mbak. Dan juga Betul. banyak mencoba hal baru, khususnya juga tadi dari Mbak Indah udah sharing ya Mbak, awalnya minat ke bidang migas, namun mencoba bidang survei seperti itu. Jadi banyak Betul. kesempatan ternyata di geofisika atau Ya, geoscience ini ya Mbak. betul. Oke, oke. Satu Oke. lagi. Oh, boleh, Untuk boleh, boleh, Mbak. nggak cuma untuk laki-laki ya, untuk perempuan juga sebenarnya
job ini di dalam bidang ini itu sangat luas sekali. Nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri itu sangat banyak sekali yang butuh pekerja-pekerja survei gitu ya. Mau itu untuk project apapun lah, itu banyak sekali. Kalau misalnya adik-adik coba cari gitu ya, survei, kalau misalnya udah lulus gitu, coba cari gitu. Itu banyak sekali di luar negeri yang mencari apa namanya pekerja-pekerja surveyor gitu ya. Itu lumayan juga itu kalau misalnya bagi kalian-kalian, apalagi yang untuk lelaki ya, karena kan kalau lelaki kan bisa ya untuk jauh dari keluarga seperti itu. Kalau apa namanya kalau misalnya belum ada anak gitu kan. Kalau untuk perempuan kan lumayan susah ya, sulit gitu kan. Jadi ya dicoba aja, dan cuannya juga nggak main-main gitu. Kalau misalnya para pencari cuan gitu kan, rate-nya harian gitu, jadi ya lumayan, dicari aja lah. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri sangat banyak. Oke. Jadi mungkin kalau buat belum terlalu ada kesempatan di Indonesia, bisa coba-coba juga ya Mbak ke luar negeri. Betul. Oke teman-teman, di sini udah banyak banget yang kita dapat nih dari awal banget, mulai dari metode-metode geofisika, khususnya yang offshore yang baru-baru, ada sonar, magnetometer, ROV, CPT, dan beberapa lainnya. Lalu juga ternyata dari pengalaman meniti karirnya Mbak Indah sendiri, ada yang unik, salah satunya itu yang tadi ya Mbak, melakukan pencarian kapal tenggelam, lalu juga untuk kabel utilitas internet juga, pemetaan di bawah laut seperti apa, dan juga tadi juga kita mendapatkan insight nih bahwasannya ada saran-saran juga yang tadi yang sudah Mbak Indah sebutkan seperti itu. Oke, nah setelah kita ngobrol-ngobrol cukup lama nih ya Mbak di sini, mohon maaf dikarenakan ada keterbatasan waktu. Mungkin kami juga izin ya Mbak, jikalau pendengar ataupun dari kami Hagi UBSC ingin tetap terkoneksi dengan Mbak Indah ya Mbak, mungkin bisa melalui Instagram atau LinkedIn dari Bisa Mbak Indah. melalui Instagram sih, saya nggak punya LinkedIn. Oh, oke. Ya, Oke, bisa bisa melalui Instagram, DM aja Indah Zahra Firdaus, searching aja Indah Zahra Firdaus, atau ke Gmail bisa indahzohraturfirdaus@gmail.com, nama saya. Oke, siap-siap. Bisa melalui email dan juga bisa melalui Instagram dari Mbak Indah nih, teman-teman, untuk tetap terkoneksi ya dengan Mbak Indah. Oke. Dan jangan malu-malu juga, karena saya juga alumni geofisika ya. Buat adik-adik, monggo, dan mohon maaf kalau misalnya tadi terbata-bata, karena ini pertama ya podcastnya ya. Ini juga pengalaman saya pertama ini podcastnya ini. Ada kekok juga ya, karena nggak ada audiens ya, jadi kayak ngobrol sendiri gitu. Iya, kita lagi mencoba juga nih teman-teman di podcast pertama kita ini, dan kayak pematerinya udah langsung wow banget ya, dengan topik juga yang sangat baru loh Mbak. Ini bener-bener saya pribadi baru tahu terkait beberapa hal, banyak hal sih malah. Oke. Saya coba menjelaskannya dengan mudah, tapi saya juga bingung juga untuk memudahkan itu gitu. Iya. Atau mungkin lain kesempatan kita bisa buat sesi lain ya Mbak, yang mungkin ada audiensnya dan bisa interaktif, ada gambarnya juga ya Mbak, biar mudah untuk menjelaskannya. Iya. Oke, sebelumnya dari saya pribadi banyak mendapatkan insight ya seperti sebelumnya saya bilang, dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Indah telah bersedia untuk sharing melalui podcast ini. Semoga pastinya menginspirasi pendengar dan juga akan menjadi amal tersendiri untuk Mbak Indah. Amin. Amin. Oke.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada pendengar Habits episode pertama dengan judul Offshore Geophysical Survey and Career Prospect, serta dari kami terbuka untuk kritik dan saran dapat disampaikan melalui sosial media kami, yaitu ada Instagram di @hgsc.ub, serta semoga untuk Mbak Indah, para pendengar, dan kita semua di sini dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Stay safe, stay healthy. Saya Dirtula Deri, pamit undur diri. Sekian, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Dadah. Oke.